Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Sehat? Sudah makan? Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Kalau Tuhan membeli katun, hadiahkan kepada sahabat karib. Saya tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Bang Daus dan Bang Najib. Itu sekedar melanjutkan tradisi menjawab pantun saja. Yang sama-sama kita hormati Sayyidi Al-Habib Abuya Sayyidi Al-Habib Umar Abdul Aziz hafizahullah wa ra'ah, Sayyidi Al-Habib Ali Al-Hamid hadir juga bersama kita di tengah kesibukannya Habib Qasim yang telah menyampaikan tausiah kepada kita Sayyidi Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Syihab, munsyid yang selalu kita rindukan suaranya, datang dari jauh, Syekh Mansur. Adapun yang tak saya sebutkan namanya bukan karena saya tidak hormat, tapi karena saya tidak ingat. Para habaib, al-habaib, al-afadil, al-ulama, al-ajilla, nafa'anallahu bi ghaziri ulumihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. Mudah-mudahan para habaib dan guru-guru kita panjang umur, sehat badan, barakah ilmunya melimpah untuk kita semua insyaallah. Ini malam pertama saya berada di BKB tanpa kehadiran Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab. Ketika pertama kali Ustadz Ali menyampaikan nanti Ustadz Somad kita ada jadwal di BKB, maka yang terpikir oleh saya, biasa kalau saya datang kemari ada Habib Mahdi, tapi saya yakin dan percaya beliau melihat kita malam ini sesuai dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul i'malu, beramallah kamu. Yang melihat amal kamu itu ada tiga. Yang pertama fasayarallahu amalakum, Allah. Yang kedua wa rasuluhu, Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga wal mu'minun, orang beriman. Orang beriman bukan cuma yang hidup, bukan cuma yang hadir saja. Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, orang tua yang sudah meninggal, sahabat-sahabat, saya yakin ayah saya, emak saya, datuk saya, guru saya Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab tersenyum melihat kita tetap ramai malam ini di BKB. Untuk Habib Mahdi beserta saudara-saudara kita, orang tua kita yang sudah mendahului kita semua, mereka Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum waj'alil jannata mathwahum wajma'na wa iyyakum ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rukun negara itu ada 5. Yang pertama ada perangkat pemerintahannya. Yang kedua ada sumber hukumnya. Yang ketiga ada wilayah kekuasaannya. Yang keempat ada rakyatnya. Yang kelima dia punya hubungan dengan negara lain, hubungan bilateral dan multilateral. Kalau dipakai 5 rukun ini, maka Nabi Ibrahim tidak punya negara. Karena Nabi Ibrahim tidak ada pemerintahan, tidak ada wilayah kekuasaan, maka tidak cukup rukun. Dia tidak mengambil kekuasaan Namruz. Bagaimana dengan Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa menyeberang dari Mesir lewat Laut Merah, tapi dia tidak sampai ke Palestina.
Beliau meninggal di gurun pasir Sinai. Perjalanan membawa Bani Israel dilanjutkan oleh murid Nabi Musa, namanya Yusha bin Nun. Mereka menyebutnya Joshua. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa tidak punya kekuasaan. Beliau menjadi korban konspirasi antara Yahudi dengan Romawi. Romawi takut Nabi Isa mengambil kekuasaan, sedangkan Yahudi khawatir Nabi Isa mengkritik ajaran. Maka mereka berkoalisi untuk membunuh Nabi Isa. Allah menyelamatkan Nabi Isa. Wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuh Nabi Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Dialah Yudas Iskariot yang rela menunjukkan tempat persembunyian gurunya, hanya dibayar beberapa keping uang emas. Lalu bagaimana dengan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dia cukup punya 5 rukun. Yang pertama, dia punya wilayah kekuasaan, Makkah dan Madinah. Yang kedua, dia punya rakyat, ada orang Islam, ada ahli kitab, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Bani Nadir, ada Bani Quraizah, ada Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Yang ketiga, dia punya perangkat, dia sebagai pemimpinnya, ada menteri-menterinya, ada penterjemahnya. Penterjemahnya adalah Sayyidina Zaid bin Thabit. Ada menteri-menterinya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair. Lengkap semua perangkat-perangkatnya. Lalu kemudian beliau memiliki wilayah kekuasaan, wilayah teritorial, kota Makkah dan kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Yaman belum, negeri Syam belum, Mesir belum. Wilayah kekuasaannya Makkah dan Madinah. Dan dia punya hubungan bilateral dengan negara lain. Nabi berkirim surat ke Raja Persia, namanya Syahinsyah, raja di raja, Kisra gelarnya. Nabi berkirim surat kepada Raja Mesir, namanya Jirjis, Mukaukis gelarnya. Nabi berkirim surat kepada Raja Romawi, Kaisar. Dan Nabi SAW Hirqal namanya, Kaisar gelarnya. Ada yang mencium surat Nabi, dia adalah Hirqal. Dia ambil surat Nabi, dia kasih minyak wangi, dia cium, dia letakkan di dalam kotak kayu. Ada yang membalas surat Nabi dengan hadiah, itulah dia Jirjis dari Mesir. Dia kirimkan hewan kendaraan untuk Nabi, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, Bighal namanya. Dia kirimkan madu, madu produsen terbaik di Mesir, Asal Banha namanya. Dia kirimkan 2 orang perempuan, satu perempuan itu bernama Sirin, satu perempuan itu bernama Maria Al-Qibtiyah. Sirin diberikan kepada penyair Nabi, munsyid Nabi, namanya Hassan bin Thabit. Sedangkan Maria Al-Qibtiyah, dari perempuan ini lahir seorang anak Nabi laki-laki, namanya Ibrahim. Dimakamkan umur 18 bulan, meninggal, kuburannya di pemakaman Baqi. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita berziarah ke makam Al-Baqi. Begitulah Nabi. Kalau diukur dengan rukun kekuasaan, maka dia punya negara. Itulah mengapa di antara 100 tokoh dunia, maka yang paling nomor 1 bukan Nabi Isa, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Isa, bukan Siddhartha Gautama. Yang nomor 1 dibuat adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Somad tidak boleh membanding-bandingkan Nabi dengan Nabi yang lain, tidak boleh lebih memuliakan Nabi ini dengan Nabi yang lain.
la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Saya tidak bercerita tentang pikiran saya. Yang saya ceritakan ini adalah tentang buku yang ditulis oleh Michael H. Hart, judulnya 100 ranking, 100 ranking influential person, 100 orang paling berpengaruh, influential person, 100 tokoh paling berpengaruh in history, dalam sejarah dunia. Rupanya kalau kita makan pempek ini lancar bahasa Inggris. 100 person, influential person in history. Jadi kalau tadi ceramahnya dipotong, nanti orang akan mengatakan Abdul Somad membeda-bedakan antara nabi. Saya sedang bercerita tentang seorang laki-laki datang dari Amerika, namanya Michael H. Hart. Dari namanya aja sudah tahu ini orang tidak mandi wajib. Seandainya yang menulis buku ini Abdul Somad, lalu ditulisnya nomor 1 adalah Nabi Muhammad, apa kata orang? Ya, dia buat Nabi Muhammad nomor 1 karena dia mau cari muka ke Nabi, karena nanti di akhirat dia mau bawa buku itu. Ya Rasulullah, engkau kan kubuat nomor 1, masukkanlah aku ke surga. Tapi yang menulis ini adalah Michael H. Hart. Dia bandingkan dengan Musa, the Moses kata dia. Dia bandingkan dengan Isa, Jesus kata dia. Dia bandingkan dengan Ibrahim, Abraham kata dia. Maka Nabi Muhammad dibuatnya nomor 1. Kenapa? Karena dia tidak hanya mengurus masalah agama, dia tidak hanya bicara tentang akhirat, tapi dia bicara tentang dunia, tentang pemerintahan, tentang bilateral, tentang kemanusiaan. Itulah Nabi kita. Makanya apa kata Habib Ali Zainal Abidin bin Syihab tadi, bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, mari kita jadikan sebagai bulan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belikan buku, bagus buku ini dibeli. 100 ranking Michael H. Hart. Ada lagi seorang perempuan namanya Karen Armstrong, tidak Islam. Dia menulis buku History of God, sejarah Tuhan, bestseller. Lalu dia tulis satu lagi buku History of Prophet Muhammad, peace be upon him, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bagi yang sudah lama membaca buku yang ditulis orang Islam, kita ingin tahu bagaimana pandangan orang tidak Islam tentang Nabi. Bagus buku ini dibaca, sehingga nanti kalau kita mati, anak kita membuka lemari kita, dia tidak hanya sekedar menemukan surat tagihan utang, tapi dia tengok menangis anak kita, berurai air mata karena ternyata ayahku meninggalkan bacaan untukku. Kenapa dia menangis? Karena ditengoknya buku itu masih bersampul plastik lagi. Tak apa-apa, karena kita sudah sempat meninggalkan sesuatu yang kita wariskan, dibaca anak kita, dibaca menantu kita, dibaca cucu kita, menjadi amal jariah sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. As-sariqu, pencuri laki-laki, was-sariqatu, pencuri perempuan, faqtahu aydiyahuma, potong tangannya. Siapa yang bisa melaksanakan hukum potong tangan kalau bukan orang yang punya kekuasaan? Az-zaniyatu, pezina perempuan, waz-zani, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali. Siapa yang bisa melaksanakan cambuk 100 kali kalau orang tidak punya kekuasaan? Az-zaniyatu, asy-syaikhu, laki-laki yang sudah menikah, wasyaikhatu, perempuan yang sudah menikah, idza zanaya, kalau berzina, farjumuhumal battah, rajamlah dia, masukkan badannya setengah, lempar batu sampai mati. Siapa yang bisa melaksanakan kalau orang tidak punya kekuasaan? Maka umat Islam wajib punya kekuasaan. Supaya apa? Supaya bisa menolong agama Allah dengan kekuasaan. Takbir. Saya takbir itu ngetes saja, ini ceramahnya masih lama atau tidak. Dari bunyi Allahu Akbarnya tadi bisa agak-agak 7 menit lagi.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang handphonenya ada flash boleh dihidupkan, yang tak ada flash kasih ke hantu banyu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqta'ami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah cukup untuk TikTok, supaya jangan sampai isi TikTok itu dua, ulat sagu sama ulat pinang melompat-lompat, supaya orang tahu ini di mana ini bintang-bintang turun semua ke bumi, turun ke BKB. Ini adalah orang Palembang sedang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Palembang saya dikasih buku bahwa tempatnya wali-wali Allah, tempatnya Sadah Ba'alawi, tempatnya ziarah kubra, tempatnya maulid arba'in. Tapi menjaga Palembang tidak cukup hanya dengan ceramah dan tausiah. Betul? Ambil contoh memakai narkoba. Apakah selesai narkoba itu dengan ceramah Abdul Somad? Janganlah kuat-kuat. Tidak selesai dengan ceramah. Dia mesti ada kekuasaan, mesti ada perwubub, perwako, peraturan wali kota, perda, peraturan daerah, 1000 fatwa. Orang tidak takut. Zina haram, lokalisasi haram, orang tidak takut. Tapi satu tanda tangan penguasa, lokalisasi tutup. Tutup atau tidak tutup? Itulah pentingnya kekuasaan. Saya jadwal ke Palembang setahun 4 hari. Datang hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Kebetulan tahun ini jadwal kota Palembang mendekati musim-musim pilkada. Maka saya takut masuk ke zona perang. Saya tidak mau saya menjadi penyebab umat ini kelahi, cakar-cakaran antar jamaah. Maka saya kasih tahu Ustadz Kemas Ali, Ustadz Ali, saya tidak akan masuk Palembang, saya masuk nanti setelah pilkada. Kata Ustadz Ali, kehadiran Ustadz Somad penting, maka Ustadz mesti datang. Oke, saya siap datang, tapi bersyarat. Apa syaratnya? Buatkan surat dari Mas Furah, karena yang mengundang saya dulu pertama kali Mas Furah bersama Habib Mahdi bin Syihab, bahwa seluruh habaib dan ustadz guru di Mas Furah satu pendapat, kalau sampai ada datang, kalau satu pendapat, satu dukungan, saya akan datang. Ternyata Ustadz Kemas Ali bukan cuma memberikan surat, tapi juga memberikan
jas seragam Maspuro. Itulah maka berbeda tampilan saya malam ini. Jarang-jarang saya ceramah pakai jas. Ini bawaannya mau akad aja ini rasanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedatangan saya diundang oleh Maspuro. Saya tanya, siapa orang yang didukung oleh Maspuro? Yang dekat dengan para habaib, yang dekat dengan ulama, yang memperjuangkan kebaikan, yang selama ini kita jaga dan kita pelihara. Ini ada orangnya, Ustadz Somad. Siapa namanya? Namanya RDPS. Aneh namanya ini. Mana orangnya? Saya tengok, oh ini kan geng kita ini. Ini Prima Salam. Ini yang selalu sama Habib Mahdi dulu kemana-mana. Pak Ratu Dewa, ini orang dekat dengan Habib Umar Abdul Aziz. Habib dekat dengan Habib Mahdi bin Syihab. Jadi kalau begitu kita mesti tanya dulu track recordnya Ustadz Kemas Ali. Jangan sampai kita seperti mendorong mobil mogok, mobilnya jalan, say goodbye. Maka itu perlulah tanda tangan. Ini pelajaran untuk kota-kota lain, kabupaten kota lain, provinsi yang lain, bahwa kita ketika melihat ada orang-orang baik ditempatkan yang baik, insya Allah. Ternyata ada sahabat saya sampai ke Palembang, naik taksi, nanya sama supir taksi, Pak supir taksi, ya kenal dengan Pak Ratu Dewa? Oh saya kenal. Dari mana Bapak kenal? Saya kenal beliau karena pernah saya WA langsung dibalas. Ternyata saya orangnya tidak mudah percaya. Langsung saya tanya ke beliau, Pak Ratu Dewa, ya apa betul Bapak membalas WA dan yang masuk message, yang masuk ke dalam Instagram, yang masuk ke FB? Itu saya sendiri yang balas Pak Ustadz. Habis sholat subuh saya balas sendiri. Saya mendengar jawaban beliau itu terpukul juga hati saya, karena Instagram saya itu saya nggak tahu passwordnya. Maka jamaah yang selama ini tersinggung, kenapa Ustadz Somad nggak pernah balas komen kami, kenapa Ustadz nggak pernah balas DM saya, 10 jari ku angkat, 11 dengan kepala, mohon maaf beribu maaf, saya tak tahu passwordnya. Kenapa Ustadz tidak tahu passwordnya? Karena saya tahu saya orangnya emosi, saya orangnya marah, saya tak tahan kalau menengok ada haters yang nyaci maki saya. Mau dibalas, akunnya palsu, nama akunnya Fufu Fafa. Mau tak dibalas, kita sakit hati. Daripada ku banting HP itu hancur, meletup, meledak, bagus aku tak tahu. Jadi Ustaz tak baca sama sekali komen-komen yang ada di YouTube, Instagram, FB itu. Komennya saya baca, beberapa ada yang saya ingat. Di antara komen yang saya ingat itu, Ustaz jadikan aku yang kedua ya. Itu belum pakai jas, apalagi malam ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata masyarakat Palembang kenal beliau. Karena kalau nampak jalan rusak, ingat Pak Ratu Dewa. Kalau nampak orang sakit, ingat Pak Ratu Dewa. Mana contohnya nengok orang sakit ingat Pak Ratu Dewa? Tuh Yai Najib disebut saya batuk, langsung dia ingat Pak Ratu Dewa. Langsung. Dan beliau menyediakan ada mobil. Syarat naik mobil ini 2. Pertama sakit, kedua mati. Namanya ambulan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ini orangnya tidak mudah percaya. Saya tanya, apa motivasi Bapak mau jadi wali kota? Mau jadi apa? Apa yang mau dilakukan? Supaya saya bisa berbuat lebih banyak untuk masyarakat Ustadz Somad. Imam-imam masjid, surau, langgar, musola, hampir 2000 surau, masjid, langgar, musola yang ada di kota Palembang ini Pak Ustadz. Imamnya tidak ada insentif, guru ngaji tak ada. Kalau saya terpilih Ustadz Somad, saya akan kasih insentif untuk guru mengaji. Dari mana duitnya Pak? Dari mana duitnya? Dari APBD kan nggak cukup. Saya dulu pertama kali
Basnas itu cuma 300 juta Ustadz, lalu saya kerahkan semua pegawai ASN potong, maka sekarang sudah naik 1,5 2 miliar. Maka mendengar program-program inilah maka saya membubuhkan tanda tangan di surat tadi. Jelas? Paham? Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Jangan nanti keluar isu Abdul Somad mendukung RDPS karena nanti dia mau jadi kepala dinas. Kepala dinas apa? Kepala kau. Abdul Somad mendukung karena dia dapat proyek pengaspalan jalan. Saya tidak ada kepentingan, guys. Tapi kalau saya pikir-pikir, setahun saya cuma 4 hari ke Palembang, berapa masjid yang saya cuma sanggup ceramah? Siapa yang sanggup masuk ke kecamatan, ke kelurahan, ke dusun, ke desa? Gak ada yang sanggup. Tapi kalau dapat didukung satu penguasa yang peduli kepada agama Allah, maka dengan itu dakwah akan sampai, masjid, surau, musola tertolong. Saya tanya, bagaimana dengan penggali kubur Pak Ratu Dewa? Bagaimana dengan penyelenggara jenazah, orang yang memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, menguburkan jenazah? Penggali kubur, penyelenggara jenazah, kita bagikan insentif Ustadz Somad. Maka mendengar itu tenanglah saya. Nampaknya ke depan jadwal ke Palembang ini dikurangi jadi setahun 2 hari aja cukup. Kenapa? Karena dakwah sudah sampai dengan kekuasaan orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Penduduk Palembang 1,7 juta orang. Kalau tak percaya, hitung sendiri. Ini kota termasuk yang terbesar. Medan Sumatera Utara, Palembang Sumatera Selatan, Pekanbaru cuma 1.200.000. Itu pun setelah saya pergi berkurang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kota besar, metropolitan. Tapi kalau kita jaga dengan baik, tidak selesai dengan ceramah, tidak selesai dengan khutbah, tak selesai dengan tausiah. Ambil contoh simple, orang yang jualan di siang Ramadan. Ada orang jualan siang Ramadan, lalu datang saya ceramah, hai ya ayyuhalladzina kafaru, kenapa kau jualan nasi siang Ramadan? Keluar dia dari rumah makannya. Emang masalah buat lo? Saya tak ada kekuasaan. Tapi kalau dikeluarkan perwaku, peraturan wali kota, pedagang-pedagang tidak boleh berjualan sampai jam 5 sore. Jam 5 ba'da asar boleh, karena persiapan takjil orang yang mau buka puasa. Kira-kira bisa ditolong ini calon penguasa ini atau tidak? Dari bunyinya tak yakin saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya bukan orang partai, saya bukan orang politik, saya bukan bisnismen yang punya hubungan proyek kontrak dagang ke depan. Tapi saya melihat positif-positifnya di masa akan datang. Maka insya Allah, Allah menjaga Palembang tetap menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur insya Allah. Kalau bapak, ibu, adik, kakak, dulur-dulur susah menjelaskan orangnya, payah menjelaskan programnya, udah dijelaskan Ustadz Somad kemarin, tapi saya nggak ingat entah apa aja kata dia. Mudah, ingat aja pantun, kalau mau sholat Jumat jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada sahabat Ustadz Somad, jangan lagi ke yang lain. Jelas? Bisa dipotong pantun tadi, potong, masukkan ke grup WA, masukkan ke Instagram. Nah, nanti pun pantun itu akan dipotong, dimasukkan ke Instagram Ustadz Somad yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya berangkat ke Mesir 4 September 1998. Berangkat tak diantar, pulang tak dijemput. Jelangkung. Selama 4 tahun di Mesir,
seperak haram bupati, wali kota, gubernur mengirimkan duit untuk Abdul Somad. Terus Ustadz dendam, sakit hati, membalaskan sakit hati saya. Maka dimanapun saya terceramah tausiah, wahai bupati, wahai wali kota, wahai gubernur, cari anak kalian yang terbaik, anak Palembang yang terbaik, kirimkan ke Darul Mustafa Tarim Hadramaut Yaman, kirimkan ke Ahqaf University tempat Buya Yahya belajar, kirimkan ke Al Azhar Kairo tempat Ustadz Taqwa belajar. Setelah 4 tahun di sana, pulang kemana mereka mau kerja, buatkan Islamic Center, bebaskan tanah, bangunkan Islamic Center, kebanggaan orang Sumatera Selatan, kebanggaan masyarakat Palembang. Pulang dari Tarim, ngajar Islamic Center. Pulang dari Mesir, ngajar Islamic Center. Bisa di PNS kan? Alhamdulillah. Tak bisa PNS, P3 apa? P3K itu pengobatan untuk kecelakaan tuh. Nggak bisa dibantu, kasih dia Honda. Apa itu Honda? Honor daerah. Gajinya dari mana? Dari APBD. APBD tak cukup, dari zakat yang bermiliar-miliar. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Untuk apa Ustaz ceramahkan ini di Palembang? Membalaskan sakit hati saya yang dulu di Mesir tidak dapat beasiswa seperak haram. Di Mesir berangkat lagi ke Maroko, nggak dapat juga lagi. Berangkat lagi ke Sudan, tidak juga dapat. Dilampiaskan di Palembang ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan duit pribadi, tapi pakai tanda tangan. Selama masih ada jabatan, ada kekuasaan, pakai tanda tangan untuk menolong agama Allah. Takbir. Enggak berubah-ubah bunyi takbirnya ini. Ini enggak berhenti-berhenti nampaknya ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz Ahmad sangat semangat malam ini? Padahal Ustaz katanya batuk. Kenapa Ustaz semangat? Saya semangat karena ada orang yang aktif dan akan berkuasa insyaallah. Amin. Coba kalau kita ceramah di depan orang yang tak ada kekuasaan, ceramah kita pakai tanda tangan. Selesai tausiah, apa yang bisa kami tolong Pak Ustadz? Bapak tanda tangannya masih laku ya, untuk rapor anak saya bisa lah Pak Ustadz ya, banyak-banyak istighfar aja lah Pak. Malaikat maut udah di dekat rumah. Mudah-mudahan orang yang punya kekuasaan, dipakainya kekuasaan ini menolong agama Allah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pelayanan kesehatan, pelayanan guru agama, imam guru mengaji, pondok-pondok pesantren, itu yang ditolong, itu yang akan menolong di hadapan Allah. In tansurullah yansurkum. Kalau kau tolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Maka insya Allah berkat doa para habaib, berkat negerinya para wali-wali Allah, berkat para mujahid fisabilillah, Allah melindungi Palembang. Terpilihlah pemimpin yang sayang pada ulama, sayang pada habaib, sayang pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah ini munsyid-munsyid kita dengan suaranya yang merdu. Suaramu yang merdu pakai untuk mengenalkan Islam, mengenalkan Nabi Muhammad. Mendengar munsyid kita Syekh Mansur, Masya Allah, lembut hati kita, tenang jiwa kita. Saya merasakan ketenangan itu. Ada yang punya tanah, tolong agama Allah ini dengan tanahnya. Saya setelah mendengar ceramah Ustaz Somad, saya mau menolong agama ini dengan tanah saya. Itu Pak Ustaz ada tanah kosong, saya wakafkan. Tanah siapa? Nggak tahu. Mana bisa, wakafkanlah tanah. Berapa banyak orang Palembang dulu yang kaya-kaya mati, pejabat-pejabat mati, penguasa-penguasa mati, orang kaya mati, pejabat mati, gubernur mati, bupatinya sebut, wali kota jangan sebut, ada orangnya, tinggal lantik aja lagi insyaallah. Amin.
sampaikan ke tetangga, sampaikan ke kawan, sampaikan ke sahabat, sampaikan bapak-bapak yang ada di sini, sampaikan ke istri, ibu-ibu sampaikan ke suami, bapak ibu sampaikan ke anak menantu. Kenapa? Karena politik kekuasaan, pesta demokrasi di Indonesia mesti dirayakan dengan gegap gempita, mesti datang ke TPS hari Rabu 27 November tahun 2024. Sarapan pagi, sholat duha, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Sarapan dulu, takutnya kalau tak sarapan tak tercucuk pakunya, tak nampak samar bentuk wajahnya. Setelah sampai di situ, maka ingat-ingatlah pantun Ustadz Somad, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau nanti di perjalanan itu ada yang nawar-nawarkan duit, ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Apa setuju? Duit haram itu. Main setuju-setuju aja jamaah. Ar-rashi wal murtashi, yang menyogok dan yang menerima sogok, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilaknat Allah, dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sebetulnya nggak mau Pak Ustadz, tapi dia mendesak terus, akhirnya ya saya ambil. Sekali haram tetap 50.000 haram, 500.000 haram, 5 juta haram, 50 juta telepon saya. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Ini 50 juta pula Ustadz Somad. Gimana nih Ustadz? Sebetulnya ulama ikhtilaf dalam masalah ini. Ada beberapa mazhab yang agak saudaraku yang dimuliakan Allah, sekali haram tetap. Jadi kalau kami sudah dapat Pak Ustadz, kemana kami buang? Kami buang ke Sungai Musi? Jangan. Kami bakar? Jangan. Terus gimana Pak Ustadz? Serahkan ke masalih ammah, lembaga yang dinikmati masyarakat umum. Serahkan ke posyandu, boleh. Untuk bangun jembatan, boleh. Untuk bangun, boleh. Untuk buat jalan, boleh. Ke pondok pesantren, boleh. Bawa, kasih aja ke kiai, kasih aja ke habib, kasih. Jangan pula waktu nyerahkan, mohon maaf ini Pak Ustadz, ini ada beberapa uang haram ini, ambil Pak Ustadz ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, say no to money politik. Katakan tidak pada uang politik. Tapi saya yakin dan percaya orang Palembang kaya-kaya, duitnya banyak, keyakinannya kuat, dia tidak akan goyah dengan duit-duit haram ini insyaallah. Amin ya rabbal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judi, bagaimana menyelamatkan masyarakat kita dari judi? Tak cukup dengan ceramah, bergetar mimbar, menggelegar suara Ustadz Abdul Somad di atas mimbar hari Jumat. Jangan main judi, slot. Tapi jamaah tak mendengar. Ustadz Somad berapi-api di atas mimbar, jamaahnya berair-air di bawah. Tapi kalau dengan kekuasaan, perda, peraturan daerah, tidak boleh main judi. Sekarang orang main judi terus. Duitnya dapat dari mana? Pinjaman online. Judinya online. Bini pun online. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjaga Palembang ini insyaallah. Bi barakati auliyaillah, bi barakatil habaib, bibarakati zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberikan Allah pemimpin yang takut pada Allah, pemimpin yang adil. Maka di antara doa, la tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan angkat penguasa kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami. Fidel Castro dari Kuba tidak bertuhan, ateis, komunis, tak kenal Tuhan, tapi sayang kepada rakyatnya. Sayang, maka subsidinya kuat. Yang paling mengerikan adalah tak
takut dengan Tuhan dan tak sayang pada rakyat, maka lebih baik dalam tanah daripada di atas tanah. Tapi jangan gara-gara ini lalu semuanya masuk ke Sungai Musi, jangan. Kita tetap ada ikhtiar, kita tetap ada usaha, berdoa tiap malam. Masih ada 60 malam lagi. Hari ini tanggal 27 November, masih ada 60 malam. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Kalau tuan makan rendang mulutnya manis kena halua untuk kota Palembang, maka jangan ke yang lain, cukup nomor 2. Allahu Akbar. Apa untungnya Abdul Somad mengatakan begini? Kalau dakwahnya sampai, kalau Islamic Centernya berdiri, kalau anak-anak Palembang disekolahkan ke Mesir, ke Yaman, pulang mereka membangun, pahalanya mengalir lebih besar daripada tablik akbar Abdul Somad. Hidup ini itulah yang dicari. Tak tahu kita entah kapan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pejabat-pejabat, orang kaya, anggota dewan, bupati, gubernur, wali kota 20 tahun lalu yang berkuasa, semuanya mati. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Tinggalkanlah Islamic Center, tinggalkanlah pondok pesantren, tinggalkanlah alumni Al-Azhar, alumni Darul Mustafa, alumni Al-Aqaf. Tinggalkanlah kenangan yang indah supaya mengalir sebagai amal jariah. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang kita inginkan ini dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa diposisikan mereka sebagai nomor 1? Karena kelebihannya dia punya kekuasaan, punya kekuasaan segenggam, pakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak polisi, TNI, Polri, kalian punya seragam, kalian punya pistol, kalian punya jabatan, pakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan nanti setelah tidak ada seragam, setelah tidak ada pistol, ditarik oleh negara, barulah datang ke masjid, ikut pengajian, selesai pengajian nanya, apa yang bisa saya lakukan? Antar cucu aja lah Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wadaraji, atfataya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Palembang ini negeri yang religi, negeri yang agamis, negeri yang dihadiri oleh para malaikat Allah, negeri yang dipilih oleh para habaib untuk berdiam, negeri yang dipakai para ulama untuk berdakwah. Maka mesti kita jaga. Sekarang bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membeli kebab. Sudah lama Abdul Somad ceramah di Palembang, sound systemnya pun pakai jilbab. Bukan cuma orang yang pakai jilbab di sini, sound system pun pakai jilbab. Persiapan takut hujan.
Rupanya Allah masih menjaga kita berkat doa mustajab, berkat ratib al-haddad, berkat ratib al-attas, berkat qasidah burdah. Sebagaimana Allah menjaga kita, maka Allah jaga jugalah kota ini dengan diangkatnya pemimpin yang adil dan amanah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai berdiri jam 10, sekarang sudah jam 11. Walaupun tidak menengok jam, saya sudah tahu saya berdiri 1 jam. Terasa itu semutnya mulai menjalar naik ke atas. Puncak dari maulid bukan tausiahnya, puncak dari maulid bukan tablik akbarnya, puncak dari maulid adalah doanya. Khusyukkan hati, mintakan ampun kepada Allah, beristighfar, bermunajat. Bayangkan kita sedang berada di hadapan Allah bersama dengan Rasulullah. Aminkan doa Habib kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini yang baik datang dari Allah menjadi amal jariah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif Abdul Somad. Sudikah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Alhamdulillah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.